Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang
selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah. Shalom semuanya. Pada kesempatan kali ini kita mau podcast bersama-sama ngobrol dengan narasumber kita yaitu Pak E. Siapa itu Pak E? Saya Pak Christian, Pak E Angel, sama Pak E Obed. Oke, perkenalkan aku Angel dari Kripa. Aku Abed dari tim isi GKD Nuntorojo, dan satu lagi teman kita. Loh kok hilang? Loh, sabar. Tinggalin. Wah. Mantap ini, mantap. Wah, enak tenan iki. Wah, mantap tenan. Siap. Masnya siapa? Oh iya, perkenalkan semua, saya Noel dari Satelit BM. Bentar, ketinggalan satu lagi. Oh, ada. Ya, sebelumnya kita kan ini sudah ada makanan. Nah, kita mau berdoa dulu ya sebelum Oh, kita siap. bersama. Yuk mari kita berdoa bersama. Amin. Sebelum makan, aku punya kuis buat kita semua. Coba tebak satu kata untuk melengkapi kalimat ini. Terdiri dari 4 huruf. Ada huruf I-nya ya. Nah, orang Kristen harus titik. Oh, beriman. Aku bermain. Loh, main apa? Pak De mau jawab apa Pak De? Bermisi. Hei. Betul saya. Pak E betul. Pak E betul. Berarti kita mau ngapain nih hari ini nih? Nanya-nanya ke Pak E. Bermisi ya? Boleh. Oh, soal bermisi. Bermisi Mas, ora bermain. Iya, Main terus ini. Salah, maaf. Jadi kita ada beberapa pertanyaan buat Pak E ini. Oh iya. Ini pertanyaannya ditampung dari teman-teman semua. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama aja kali ya.
Oke, langsung aja kita ke pertanyaan pertama. Pak E, Nggih. misi itu seperti apa sih? Karena kan orang-orang berpikiran kalau misi itu sesuatu yang besar. Misi sendiri itu dia dari bahasa Latin. Missio atau mission. Ya, missio atau mission. Nah, kalau misi Tuhan jadinya mission Dei. Dei itu artinya Tuhan. Jadi misi Tuhan. Nah, Alkitab kita itu mengenalnya sebagai apostol atau apostolik, kabar baik gitu. Nah, mission Dei itu di etimologinya itu mission tadi adalah utusan dan D itu Tuhan. Jadi kalau disatukan itu jadi utusan misi Tuhan. Utusan Tuhan. Ya. Utusan Tuhan. Nah, mission D itu dia dalam kondisinya, dalam situasinya itu dia melampaui batas. Jadi misi Tuhan melampaui batas. Contohnya adalah Allah mengutus Tuhan Yesus ya ke dunia. Dari sorga yang sedemikian ke dunia. Jadi mission adalah dari kata Yunani, dari kata Latin mission ya, yang artinya utusan. Mission D adalah utusan Tuhan. Nah, ini pekerjaan besar. Ya. Ini pekerjaan besar. Setiap orang, tadi pertanyaannya adalah apa? Misi itu seperti apa? Misi seperti apa? Tadi dikatakan. Karena orang berpikiran kalau misi itu sesuatu yang besar. Ya, misi adalah memang betul. Itu pekerjaan yang besar yang Tuhan berikan. Sejarahnya adalah dimulai dari manusia itu jatuh dalam dosa. Lalu di perjanjian lama Tuhan mengutus nabi-nabinya, ya, hakim-hakimnya, ya, kemudian hamba-hambanya, ya toh. Mission itu utusan, D itu Allah. Ya, ini pekerjaan yang begitu besar sekali. Sampai sekarang belum selesai. Sangat besar. Iya. Berarti memang misi itu sesuatu yang besar. Suatu yang besar. Bahkan Tuhan Yesus pernah ngomong, kalau kita percaya sama Tuhan, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar dari yang Tuhan Yesus pernah lakukan. Betul nggak? Betul. Terus Pak E mau tanya, dulu waktu Pak E bermisi mulainya seperti apa? Terus perubahan apa saja yang Pak E rasakan saat sebelum dan sesudah bermisi? Nah, gini, ini perlu kalian ketahui. Setiap orang yang menerima Tuhan Yesus di dalam hatinya, itu dia punya misi. Misinya Tuhan itu selalu langsung ada. Ya, saya mau mulai dari situ dulu. Gitu. Nah, tidak ada orang yang sudah terima Tuhan Yesus dia tidak punya misi. Nah, pada waktu itu Pak E itu hidupnya ya untuk diri Pak E sendiri. Ya, taunya sekolah, main basket, dolan sama kancane, sinau, ya tuh belajar, gitu. Wes gitu tok. Nah, setelah Pak E ini terima Tuhan Yesus itu zaman itu ada perubahan dok, yang besar sekali. Tiba-tiba Pak E itu bisa mengasihi orang berdosa. Wah, luar biasa deh. Perubahan yang sangat luar biasa. Tadinya hidup untuk diri sendiri, mikirnya ya basket, sepak bola, belajar, main aja, itu main yang ndak karuan lah, ndak jelas gitu. Tapi begitu terima Tuhan Yesus, Pak E itu perubahannya bisa mengasihi orang berdosa loh. Baca Alkitab terus sih. Bahkan dulu ya, Noel ya,
Pak E itu kalau sekolah ya itu tidak pernah baca Alkitab waktu belum terima Tuhan Yesus. Tapi setelah terima Tuhan Yesus, ya, itu di mana ini di tasnya Pak E ini tak bawa Alkitab. Waduh. Dari pelajaran tak bawa Alkitab. Kalau jam istirahat itu itu biasanya itu main basket. Nah setelah terima Tuhan Yesus itu aku baca Alkitab. Tambah pinter loh aku Pak E. Serius. Tambah pinter aku. Iya. Berarti 180 derajat ya Pak? Wah, wis seandainya ono sing luwih 180 kasih ono 180. Iya. Jos tenan itu. Nah, terus Pak E, kalau sedang memulai misinya saat terlepas dari sekolah, mungkin ada tempat-tempat lain yang pernah Pak E alami dulu. Ceritanya tuh kayak gimana sih Pak E? Udah pernah kemana aja, ngapain aja, seperti itu. Terus habis pulang dari sana, apa yang Pak E bawa, apa yang Pak E rasakan atau yang baru diketahui itu dari bermisi? Wah, ngene Nduk, itu menyenangkan sekali pertanyaanmu itu lho Nduk. Wah, itu wis. Jan, coba aku bacano nek kalian bawa Alkitab Matius 28 ayat 19 dan 20. Waduh. Wah, ini ayat hafalan. Oh iya, ayat hafalan ya. Wah, Ayat hafalan waktu sekolah ya. Wah, luar biasa. Yo, tutup. Coba. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, Keren. luar biasa. Betul. Siapa dulu dari Yutin GKKD Semarang? Yes, ngeri. Itu bagus ya. Ya. Yud ini luar biasa loh ya, suka ngapal ke ayat gitu. Pada waktu kita menerima Tuhan Yesus itu, kita sudah punya tadi yang Pak I bilang, mengasihi orang berdosa. Ya toh? Hati misinya itu ada. Nah, nanti aku cerita. Pak E punya kesaksian yang bagus. Ya toh? Boleh. Jadi aku tuh diajari yang disebut misi itu bukan berarti harus pergi ke Afrika. Pergi ke Afrika. pedalaman. Tapi Tuhan itu berfirman, mulailah dari Yerusalem. Yerusalem itu di dalam ilmu misi itu artinya adalah orang yang sama dengan kita, di dekat kita. Sama mungkin juga kepercayaannya. Ya toh? Sama gitu. Nah, itu Yerusalem. Ya toh? Terus habis Yerusalem? Apa dikatakan Alkitab? Samaria. Samaria itu artinya itu sama dengan kita, dekat dengan kita, tapi dia berbeda budayanya dengan kita. Kan ada toh? Iya ada. Gitu. Misalkan contoh, kita satu kelas, ada yang beda budayanya sama kita. Jawa sama Cina, Jawa sama Batak, ya toh? Iya beda. Oke, habis Samaria? Dikatakan Yudea. Yudea itu beda tempat, beda budaya. Ya toh? Sampai ke ujung bumi. Gitu. Nah, Yerusalem itu bisa keluarga kita. Ya toh? Bisa teman sekelas kita. Gitu. Nah, Pak E mau kesaksian. Pada waktu saya pertama kali bertobat, terima Tuhan Yesus, tadi saya katakan jadi mengasihi orang berdosa. Saya setiap hari berdoa bagi teman-teman satu kelas saya. Keren. Satu-satu. Iya, waktu itu enggak ada yang ngajari nginjili orang. Enggak ada. Gitu. Berdoa, tak sebut satu-satu teman sekelasku itu. Tuhan itu urapi, Pak E. Enggak tahu kenapa itu teman sekelas itu dilawat Tuhan.
Dilawat Tuhan. Padahal doanya cuma begini Pak E. Tuhan Yesus damahlah temanku. Tapi mereka dilawat Tuhan. Nah, itu misi saat ke Yerusalem. Keluarga juga bisa dilawat Tuhan ya. Jadi kita bisa dipakai Tuhan. Nah, itu pekerjaan besar. Bu, ini boleh dimakan ya ini ya? Loh, iya, kan lupa. sudah doa. Sudah doa nih ya? Sudah Sudah. doa kamu. Nah kan sudah kenyang nih kita nih. Kita lanjut tanya-tanya lagi ya kan. Kalau Pak E, pengalaman berkesannya Pak E apa? Waktu bermisi di luar mungkin, waktu jalan-jalan kemana gitu, misi kemana? Wah, itu ada cerita menarik, banyak Banyak. menarik. Paling berkesan. Paling berkesan itu ya, saya itu pernah doa keliling di Pekalongan. Wah, itu berkesan sekali loh. Jadi malam-malam doa keliling, nah aku ditangkap sama Pak polisi sama Pak tentara. Karena Pekalongan waktu itu dalam kerusuhan. Ya, kerusuhan terjadi tahun berapa itu ya? 98 kan enggak 99. Oh. Diangkut saya. Wah, Ya. Stop. ceritanya itu gini. Jadi aku tuh suka bunga melati. Oh, belum mati. Ya toh? Tak cium-cium di jalan. Nah, kebetulan jalan itu lagi ditandai dengan bunga melati. Hah? Dipikirnya aku yang Oh. nyebarin. Nah, sebarin. Nah, terus wah, Pak polisi itu kita bawa kantor ini gitu. Tapi aku bahasa roh di situ. Aku berdoa. Pak tentaranya itu bela aku malah. Wih. Aku sama waktu itu sama Mas Elkana. Sekarang Mas Elkana itu kalau nggak di Salatiga di Pemalang. Yang sama satu almarhum Mas Kisnoto namanya. Itu mahasiswa, waktu kami mahasiswa itu. Nah, kami dibebaskan karena Pak tentaranya itu bela kami pada waktu kami mau ditangkap. Wah, itu berkesan sekali ya. Tapi kalau bermisi itu ya itu kalau kita keluar daerah ya, aku tuh ke Kalimantan ya, ke Pekalongan, ke Jepara ya, wah banyak lah gitu. Nah itu aku suka coba makanan khas. Weh. Wah, itu menyenangkan. Kuliner ya, Pak? Ya, jadi langkah misi itu biasanya dia tertarik itu ada langkah namanya tourism. Jadi di misi itu ada namanya itu cross culture atau lintas budaya. Nah, orang misi itu biasanya cuman mentok di langkah tourism. Karena daerah baru seneng. Ya toh, bergairah. Tapi begitu masuk langkah kedua ini pengenalan. Ya. Langkah kedua namanya pengenalan, itu mulai berkurang, turun. Jadi interestingnya itu turun. Nah, ini tim harus bekerja sama. Langkah ketiga itu tahap shock. Kita mulai mengalami beda cara, beda budaya, beda kehidupan. Nah, itu langkah ketiga ini biasanya misioneri gagal. Nah, cross culture namanya. Jadi mulai menemukan perbedaan-perbedaan. Tapi aku mau cerita sedikit. Ya, boleh. Pada waktu aku pertama terima Tuhan Yesus, itu aku kan mengasihi orang berdosa. Dan itu aku sama Tuhan Yesus diajari. Hanya mengasihi, memperhatikan. Ya, waktu itu pembimbingku itu jual jam tangannya untuk bantu sekolah orang yang baru pertama kali bertobat. Masih muda tapi gitu. Wah, itu kita bantu gitu. Sudah mulai punya hati berkorban. Itu berkesan sekali bagi orang yang desa. Itu berkesan sekali. Jalan desa mengesankan, berkilo-kilo mengesankan. Ya, selanjutnya nih bentuk misi kan macam-macam ya Pak. Nah, caranya kita mengetahui misi yang tepat untuk kita kerjakan dari Tuhan itu gimana? Sebenarnya Tuhan itu adalah Tuhan yang misioner. Kalau kamu bermisi, misi itu
adalah tadi dikatakan utusan. Ya, setiap misi yang kamu lakukan itu pasti berkenan di hati Tuhan. Yang jelas misi itu menyelamatkan jiwa-jiwa. Dia berurusan dengan jiwa-jiwa. Kamu membantu teman, misi kamu membantu teman, mengajak dia komsel, mengajak dia hidupnya lebih baik. Nah, itu misi toh. Tidak harus pergi kok pedalaman ya. Nah, misi itu bisa hanya memberitakan Injil. Bahkan Pak E punya teman orang Amerika namanya Dave, tapi di Indonesia dipanggilnya Daud. Itu dia misinya hanya ke daerah yang khusus dan hidup baik. Misinya cuma hidup baik. Orang di situ merasakan Pak Daud orang baik, hanya begitu. Selain itu Pak E, ada yang jelas inti dari misi itu adalah tadi apostel atau kabar baik, memberitakan Injil. Itu inti daripada misi. Ya, inti daripada misi itu berita Injil. Nah, pendekatannya itu disebut misi. Ya, itu. Jadi intinya misi itu menyampaikan kabar Injil itu ya, Pak? Ya. Ya. Bagaimanapun bentuk dan medianya ya. Iya. Ya, Pak D pernah bikin lomba masak nasi goreng sama mie goreng sama capcay. Oh ya, ingat. Itu Pak. Wah, tujuannya cuma satu aja, mereka mengenalkan Kristus kepada mereka. Iya. Nah. Ya, jadi itu ya teman-teman, intinya misi adalah kita bagaimana mendekatkan kita untuk bisa menyampaikan kabar Injil, kabar keselamatan. Gitu ya, Pak? Ya. Gitu. Nah, kalau begitu bagaimana sih kita bisa tahu kalau ini saatku untuk mulai bermisi gitu? Mulai dari kapan atau kapan kita bisa yakin untuk mulai melakukannya ya Pak E? Sejak terima Tuhan Yesus. Oh. Ya toh? Sejak terima Tuhan Yesus. Dulu malah saya ini terima Tuhan Yesus langsung mengajak teman-teman itu ke persekutuan. Wow, semangat. Nah, kamu di Alkitab tuh ada cerita. Ada seorang yang kusta, lalu dia disembuhkan Tuhan. Ya, dia mulainya dari berteriak-teriak, Tuhan kasihani aku, Tuhan kasihan, lalu disembuhkan Tuhan. Nah, pas disembuhkan itu Tuhan ngomong sama orang kusta ini, ojo ngomong-ngomong, jangan cerita-cerita nek aku menyembuhkan. Loh, tapi dia malah cerita kesaksian di mana-mana. Apa yang telah dialami itu. Nah, itu misi namanya. Jadi dia terima kebaikan Tuhan, dia ceritakan. Oh no loh. Berarti dari kita sekarang teman-teman di tempat ini kita boleh langsung ya teman-teman. Langsung Sekarang ya. juga. Oh ya berangkat ya. Mulai dari mana tadi? Yerusalem. Ya. Ya toh, orang yang sama dengan kita, Sekitar sekitar kita, Yes, kita. ada di dekat kita. Dekat. Ya. Ya. Mulai dari mendoakan mereka, Nyebut namanya satu-satu. sebut namanya satu-satu. Kalau ini Pak E, suka duka ketika bermisi. Gimana nih? Ada suka dukanya enggak? Ya itu tadi aku cerita. Tangkap polisi pernah. Terus ada lagi itu aku misi ke Pati ke Jepara. Ya. Oke, Jepara. Perjalanan toh. Nah, uangnya itu kurang ternyata. Dari Jawa Timur ke Pati mau ke Jepara. Ternyata uangnya cuma sampai ke Pati. Oh. Nah, lalu aku sampai Pati bisa bayar, mau ke Jeparanya yang enggak bisa bayar. Pusing. Aku di bis. Was, karena sudah masuk. Pikir saya mau turun ke rumah teman saya. Tasku tak tinggal, pinjem. Iya, berangkat lagi. Tapi
Pak kondektur itu sampai di tempatku nanya ongkosnya toh, nagih toh. Nah, aku bilang, Pak, aku cuma ada duit waktu itu berapa ya? Mungkin cuma 7.500 kok gitu ya. Padahal ongkosnya dari Pati ke Jepara, wah itu berapa ribu ya itu ya waktu itu ya, saya lupa. Itu. Tapi kurangnya banyak. Tapi Pak kondektornya itu bisa ngomong gini, "Wes ora apa-apa. Sini, enggak kenal lo padahal." Oke. Jadi sampai. Iya. Banyak ya suka dukanya berarti ya. Ya banyak. Tapi pasti banyak kan sukanya. Oh, sukacita. Ya. Sukacita sekali. Ya. Jadi kan di awal kan Pak E bilang kalau misi itu sesuatu yang besar. Nah, sesuatu yang besar itu pasti butuh pengorbanan. Nah, pengorbanan apa ini yang harus kita lakukan ketika kita bermisi? Nah, ini pertanyaan oke nih. Gini Jel, Noel, ya. Ini pertanyaan. Sebenarnya misi itu tidak harus kita yang melakukannya. Udah terus? Ya. Misi itu bisa jadi seperti di Alkitab itu ada perempuan, ya. Lydia itu dia adalah seorang yang kaya, dia mensupport pelayanan rasul-rasul Tuhan Yesus. Berarti dia nganu dana, menyiapkan dana, ya toh? Menyiapkan dana untuk pekerjaan Tuhan. Nah, itu misi juga. Lalu berdoa di Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 4, itu para rasul berdoa untuk keberanian memberitakan Injil. Itu dia bermisi melalui doa. Ya toh? Yang terakhir utusan misi tadi atau misionari. Ya. Misionarisnya itu pergi, itu misi. Tapi tiga-tiganya ini juga disebut misionaris. Yang pertama yang menyediakan doa, menyediakan dana, dan menyediakan daya, tenaga. Tiga-tiganya itu disebut misionaris. Itu. Wow. Ya. Teman-teman, bentuk pengorbanan itu bisa sesederhana itu ya? Wah, sederhana sekali. Bisa tenaga kita, bisa waktu kita, bisa Doa kita. Ya. Ya, betul. Jadi jangan berpikir, aduh aku harus berkorban banyak nih, jangan. Kita hadapi misi dengan sukacita. Ya. Yes. Betul. Nah, tapi Pak E, kadang-kadang itu kalau kita punya tiga itu, yang susah itu adalah hatinya kita mungkin. Kadang-kadang kalau belum dikasih kerinduan, ngejalaninya tuh belum bisa mulai dengan senang dan sebagainya. Nah, gimana sih langkah biar kita tuh punya kerinduan di hati gitu untuk mulai bermisi dengan sungguh-sungguh seperti yang telah Pak E lakukan? Ya, gini deh, sebenarnya orang keterima Tuhan Yesus itu dia punya kerinduan untuk bermisi, tetapi umumnya adalah cara yang tidak tahu. Nah, kita harus memberitahu. Bagaimana memberitahunya? Misalkan ikut kunjungan. Nah, itu kan bermisi toh. Ikut untuk misalkan itu mendoakan, ya toh. Ikut untuk mengumpulkan dana. Nah, iya toh. Saya dulu diajari sama pembimbing saya, kamu terbeban enggak gitu. Terbeban apa? Aku waktu itu juga bahasa terbeban itu ya aneh. Gitu, masih asing gitu ya. Terbeban tuh gini, dia jelaskan, ini aku lagi ngumpulin uang untuk meretreatkan, memberikan dana untuk orang-orang yang putus sekolah. Gitu. Nah, terus caranya piye? Gitu, caranya adalah puasa 1 hari dan uang makan puasa itu masukkan di celengan. Oh gitu toh, gitu. Oh gampang toh, gitu. Ya nanti akhir bulan kumpulkan. Dia bilang gitu. Oh gampang men carane, gitu. Atau yang kedua,
Aku itu pernah diceritai daerah-daerah miskin yang butuh Injil, daerah-daerah tertutup yang butuh berita Injil. Nah, ada hamba-hamba Tuhan yang menerobos ke sana, gitu. Dan itu baik kalau dibantu, gitu. Itu ada daerah-daerah begitu. Misalkan, contohnya kalau gereja kita ada di Ampel, ada di pegunungan, pedesaan, ya. Kenapa nih youth-nya itu ndak mengajak sana atau mempeakan keluarga-keluarga yang belum percaya Yesus di sana, melatih khusus orang khususnya gitu ya. Kalian yang sudah dewasa, sudah selesai kelas dasar 3 gitu. Saya pikir itu cara yang baik. Nah ini Pak E, pertanyaan terakhir nih. Oh, terakhir ini ya. Ya, menurut Pak E, misi seperti apa yang sekiranya cocok dan sanggup untuk kita anak-anak youth yang masih pelajar-pelajar ini? Ya, pertama penekanan saya adalah karena kalian ini masih bertanggung jawab terhadap pendidikan, keluarga, ya toh, pelayanan. 3 ini sektor yang harus dipenuhi. Nah, kalau teman-teman itu mau bermisi adalah mulailah dari Yerusalem. Orang yang dekat dengan kita, sama dengan kita, ya toh, itu kita jangkau, kita ajak dulu, ya toh. Misalkan Mbak Angel ada tetangga ndak pernah gereja, ndak pernah persekutuan, ya toh, tidur terus malah pacaran terus. Nah, Mbak Angel sama Mas Noel sama Mas Obed bikin persekutuan teman-teman pasangan. Wah, itu menmisi toh. Misinya apa? Menjangkau orang-orang berpasangan. Padahal saya jangkau urung pasangan. Ya lo, tapi sudah punya misi menjangkau orang-orang pasangan. Biar pacarannya kudus, ya lo. Biar pacarannya mulia, ya lo. Misinya itu. Itu piye? Ya toh, nanti mbok layani lahir baru, terima Tuhan Yesus, ya toh. Nah, itu misi khusus. Misi juga bisa bagi pelajar-pelajar ini. Dulu saya, Mas Noel ya, saya itu dulu ada kakak kelas itu yang ngajari sekolah pelajaran dulu. Jadi dari persekutuan sekolah saya itu ada namanya itu Pak Mas Bagio sekarang, waktu itu namanya. Dia selalu turun ke adik kelas nanya dia pelajaran teman-teman Kristen dulu. Teman-teman Kristen sing matematikannya kurang bagus, dia ajari. Tapi akhirnya tidak ke persekutuan. Diajak ke persekutuan akhirnya. Simpel banget kok itu. Mudah banget ya. Kalau gitu kita minta Pak E untuk berdoa ya buat kita dan teman-teman di rumah. Ini berdoa. Iya Pak E. Iya. Tapi bukan berdoa untuk misi cari pacar toh. Iya, jauhkan. Iya. Betul. Iya. Loh, sekarang itu banyak loh sudah kecil-kecil sudah pacaran. Kan bukan di YouTube kan di Semarang. Seno tuh pacaran. Loh, tapi kamu kan mau punya misi menjangkau mereka. Kita yang jangkau tapi bukan yang pacaran. Ayo tak doangi. Oke. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk perbincangan hari ini. Tuhan, berdoa hamba-Mu ini untuk Noel, Abed, Tuhan, untuk Angel, juga teman-teman. Kami berdoa supaya hatinya digerakkan oleh tujuan-Mu, Tuhan. Kami berdoa supaya hatinya mengasihi Engkau, Tuhan, hatinya cinta Engkau, Tuhan, dan cinta jiwa-jiwa. Kami berdoa Engkau pakai mereka, Tuhan, untuk merubah banyak orang, untuk hidupnya memuliakan Engkau, Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami serahkan mereka di dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, begitu teman-teman, meskipun misi merupakan hal yang besar, tetapi bukanlah sesuatu yang menakutkan, tetapi pasti bisa kita lakukan dari orang-orang terdekat. Iya, kita bilang makasih ke Pak E yuk. Makasih, Pak. 2, 3. Makasih, Pak E. Tuhan memberkati. Terima kasih teman-teman. Dadah. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia tak relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Sungguh
dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan